Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Febriano. Nah, video kali ini saya akan mempraktekkan aplikasi Slims Boolean tentang menu bibliografi pada Slim Boolean. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka menu bibliografi. Klik tambah bibliografi baru. Selanjutnya kita bisa mengisi semua ruas yang Anda isikan judul sesuai cover ataupun halaman judul. Nah, selanjutnya isikan nama pengarang dengan cara mengeklik KGD Outdoor. Lalu isikan nama pengarang lengkap tanpa gelar. Setelah itu isikan luas pernyataan tanggung jawab. Jika karya pengarangan terjemahan dan saduran, lalu isikan ruas item S atau kode batch generator untuk mendata eksemplar dari suatu bahan pustaka yang diolah dengan memberikan kode pada setiap eksemplarnya. Klik tambahan pola baru. Lalu pilih ubah pada prefix A, suffix F, dan length serial number 5. Setelah itu klik simpan. Klik OK. Lalu isikan ruas GMD atau General Material Citation sesuai dengan jenis bahan pustaka yang diinput. Misalnya buka, maka pilih teks. Yang selanjutnya isi ruas konteks tipe sesuai dengan jenis isi bahan pustakanya. Misal buka, maka isinya teks. Ini belum ditentukan. Selanjutnya isikan ruas media tipe sesuai dengan media atau alat rekam. Bahan pustakanya, jika bahan pustaka seperti buku diolah, maka tidak perlu mengisi medianya. Sedangkan jika bahan pustaka yang diolah nunggu kepilih media yang sesuai, lalu isi ruas karir tipe. Isikan ruas karir, baik isikan khusus untuk bahan pustaka non-buku seperti materi kartografi, musik dan rekaman suara, film terekam, videografis, dan lain sebagainya. Lalu isi ruas frekuensi. Khusus untuk koleksi berseri atau terbitan berkala. Selanjutnya isi ruas ISBN atau ISSN sesuai dengan nomor standar jenis koleksinya. Lalu ada ruas publisher year dengan tahun terbitan jika tidak diketahui baca ketentuan CA atau KIRKA atau perkiraan. Selanjutnya isi penerbit. Ada casing EJ
dengan terbitan, tempat terbit, atau lalu pada ruas collection dengan deskripsi fisik bahan pustaka yang diinput mulai dari angka Romawi, jumlah halaman tinggi koleksi maupun ilustrasi. Enak ada pada koleksi, lalu isikan dengan pemisahan tanda baca yang tepat sesuai aturan pedoman Asar atau Erda. Selanjutnya isi ruas serial titel. Jika koleksi tersebut memiliki seri buku khusus atau berseri, atau bukan terbitan berkala, lalu isi ruas klasifikasi dengan bahan pustaka tersebut. Selanjutnya isi ruas ke nomor dengan 3 unsur, yakni nomor kelas 3 huruf. Pertama, nama pengarang atau kapital, atau 1 huruf judul buku. Selanjutnya isi ruas bahasa yang kita pakai dengan cara memilih bahasa sesuai dengan koleksi tersebut, lalu isikan ruas abstrak sesuai dengan ringkasan buku. Ringkasan buku bisa diambil dari deskripsi ringkas yang ada pada kap kedaulatan buku. Dapat pula diisi kata pengantar buku, lalu isi ruas image dengan cover dengan bahan pustaka tersebut, lalu pilih ruas file tag. Jika bahan pustaka yang diolah memiliki versi elektronik, digital, audio ataupun juga videonya. 6. Kita dapat kosongan, lalu isi ruas bibliografi data dengan bahan pustaka yang berhubungan. Selanjutnya isi ruas sembunyikan objek. Pilih tunjukkan, lalu pada ruas promote to homepage pilih promote untuk memudahkan pemustaka menemukan koleksi yang baru saja diinput, lalu isi ruas label sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Jika sudah selesai semua, selanjutnya klik simpan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu leveling dan berputar pada Slim Boolean. Yang pertama, kita buka kembali menu bibliografi. Lalu klik bibliografi, daftar bibliografi. Pilih buku yang akan dibuat label dan barcode-nya. Lalu klik shooting. Setelah itu scroll orang hingga menemukan item kode.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febriano. Video kali ini saya akan mempraktekkan Slims Boolean modul 4. Nah, di modul ini saya akan menjelaskan tentang penuh sirkulasi 9. Lebih langsung saja. Yang pertama, pilih menu sirkulasi. Lalu selanjutnya masukkan member ID-nya. Baik, kita mulai transaksi. Tapi sebelumnya saya sudah masukkan terlebih dahulu member ID-nya. Setelah itu klik menu lonceng, ketikkan kode barcode buku yang akan dipinjam, atau bisa juga scan dengan barcode. Lalu klik pinjam. Klik pinjam. Baik, di sini ada kendala saat transaksi. Nah, selanjutnya selesai transaksi. Yang dipinjam serta dan tanggal pinjam atau tanggal kembali jika semua koleksi sudah selesai diinput. Selanjutnya selesai transaksi. Lalu klik OK. Nah, untuk pengembalian koleksi ada dua cara, yaitu menu Start Action atau Return. Yang pertama, masukkan ID-nya, lalu pilih Start Transaction. Pilih menu Return dan untuk pengembalian buku, atau pilih menu Extension. Untuk memperpanjang, pada klik Return, masukkan kode barcode bukunya, lalu klik Return, maka koleksi yang kode barcode yang terinput otomatis dikembalikan oleh sistemnya. Maaf, terjadi kesalahan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu Circulation. Di sini adalah aturan peminjaman akan berpengaruh pada transaksi peminjaman atau sirkulasi, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk semua tipe anggota sesuai kebijakan perpustakaan. Jadi langsung saja kita pilih menu aturan peminjaman, lalu klik tambah aturan peminjaman. Pilih member, pilih tipe anggota mahasiswa. Yang ingin diatur ukuran peminjaman referensi. Lalu pilih GMD-nya yang sesuai
dengan jenis koleksi yang diinginkan untuk pinjam, misalnya teks isi rows sesuai jumlah yang tinggi inginkan untuk dipinjam 2. Lalu isi periode peminjaman sesuai lama waktu peminjaman. Selanjutnya isi ruas kali perpanjangan. Limit sesuai kebijakan panjangan 2. Lalu finish each day. Kebijakan denda untuk masing-masing tipe anggota, atau bisa juga disamakan. Biaya denda untuk semua tipe anggota 10.000. Isi ruas toleransi keterlambatan. Periode sesuai toleransinya 0. Lalu klik simpan atau save jika sudah. Nah, jika sudah ke sudut depan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah peminjaman. Over peringatan jatuh tempo, daftar keterlambatan, dan reservasi. Yaitu sejarah peminjaman berisi catatan sejarah-sejarah peminjaman semua anggota. Nah, buat sejarah peminjaman, list yaitu daftar keterlambatan berisi catatan koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh semua anggota yang terakhir. Reservasi yaitu reservasi berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan para anggota atau jika telah diatur pada menu keanggotaan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang praktik modul keempat, yaitu tentang menu sirkulasi pada Slims. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode ZG generator, lalu klik menu tambahan pola baru. Masukkan menu awalan, prefix, suffix, panjang nomor seri. Selanjutnya set jika ingin memberikan kode unik, namun jika tidak, kosongkan. Lalu next serial number diisi dengan rentang jumlah angka kode curve yang menunjukkan perkiraan dapat menampung keseluruhan koleksi yang dimiliki perpustakaan. Misalnya 5 cukup 1 kali input data bibliografis, maka 4 eksemplar lainnya akan secara otomatis mendapatkan kode Arbak secara berurutan sesuai pola yang sudah dipilih pada proses input pertama. Jadi untuk mengecek bahwa satu judul sudah terinput semua kode barcode-nya, selanjutnya buka label printing.
Selanjutnya buka pencetakan label. Yang jadinya hasilnya akan ada 5 eksemplar dengan satu judul yang telah diinput. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cetak label. Yang pertama, buka menu pencetakan label, lalu beri tanda centang pada koleksi buku yang akan dicetak labelnya. Lalu klik tambahkan dalam antrian. Klik OK. Kemudian klik cetak label dari data terpilih. Jika sudah selesai, maka kita bisa mengeklik print atau simpan. Selanjutnya kita akan mencetak barcode-nya. Jadi yang pertama, langsung saja kita klik menu cetak barcode eksemplar. Lalu beri tanda centang pada koleksi yang akan dicetak. Berikutnya, tambahkan dalam antrian. Klik OK. Lalu kemudian klik simpan barcode. Jika sudah selesai, selanjutnya kita bisa mencetak atau print, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang copy katalog antara Slims. Yang pertama, buka menu bibliografi, lalu pilih menu layanan P2P. Selanjutnya, klik server sebagai tujuan koleksi komputer. Server yang akan di-copy data bibliografisnya. Pengaturan server mana yang mau dituju. Dituju bisa dilakukan pada menu daftar terkendali. Itu kita pilih menu cataloging server selanjutnya. Selanjutnya klik tambah ruangan baru. Isi ruas nama servernya, misalnya kode ruangan Kit Untan.
Selanjutnya klik simpan. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita kembali lagi ke menu bibliografi. Lalu pilih menu layanan P2P. Cukup sekian video dari saya. Maaf ada kesalahan atau kendala apapun, mohon dimaafkan. Tentang modul 3 Slim Boolean. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febriano dari Prodi D3 Perpustakaan. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat laporan dari bahan biografi pencernaan masuk ke menu pelaporan. Udah mulai dengan statistik koleksi, kita bisa lihat koleksi. Kita bisa lihat koleksi yang ada di perpustakaan. Hidup seluruhnya. Ada 15 buku yang sudah kita masukkan dengan eksemplar hanya 10 judul. Yaitu sebelum kita masukkan, jadi sini kita juga dapat melakukan pengunduhan laporan. Unduh laporan. Maaf, lagi loading. Bisa dilihat di sini. Untuk unduh laporan bisa langsung kita pilih saja di sini. Dengan munculnya yang kita inginkan jumlah dan warna. Di sini kita bisa setting bentuk sesuai kita inginkan. Lalu masuk ke laporan peminjaman. Untuk laporan peminjaman, saya juga bisa mengunduh laporan tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik unduh laporan. Ini kita pilih sesuai dengan kita butuhkan, mulai dari jenis kertas, ukuran, warna kita ditemukan. Statistik laporan peminjaman bisa kita lihat di sini. Untuk total judul, menunggu media bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik. Juga ya di sini selengkapnya. Juga kita bisa langsung klik print. Ini jika kita butuhkan laporan dalam bentuk grafik, ini sama seperti itu eksemplarnya.
Bisa kita tunjukkan dalam bentuk grafik dan juga bisa gerincing. Selanjutnya adalah untuk laporan anggota. Ini adalah untuk laporan anggota perpustakaan yang setiap kita olah, dimulai dari total anggota terdaftar dan total anggota yang aktif. Masuk dari sebuah anggota yang aktif. Sebagai contoh, ini nama saya dan teman saya. Saya di sini. Ya, seperti sebelumnya, kita bisa mengunduh laporan dari anggotanya semua kita olah. Yang selanjutnya adalah masuk ke menu rekapitulasi. Untuk kapitulasi, di sini kita bisa lihat kota, judul, aplikasi, dan SMP yang sudah kita masukin. Di sini juga dapat dalam cetak halaman ini. Dari rekapitulasi bits geografi, pustaka yang sudah kita buat yang sama seperti sebelumnya. Ke setelan lain. Sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut ke daftar judul. Untuk peserta judul, sebagai contoh, saya akan masukkan buku yang sudah saya masukkan dalam sebelumnya. Kita ketik dalam pencarian judul atau ISBN metode. Maaf, di sini saya belum masukkan. Hal ini adalah buku yang saya masukkan ke dalam menu geografi pustaka sebelum, jadi juga dapat mencetak halaman ini. Dengan judul buku yang kita cetak. Selanjutnya masuk ke menu klik more setting, setelan lain. Sama seperti sebelumnya, saya tidak sesuai kebutuhan, tapi karena hanya satu buku yang saya pilih, jadi untuk dicetaknya hanya satu bukti yang muncul. Akan mengambil buku sebelumnya yang sudah kita samakan. Itu sama seperti sebelumnya, kita juga bisa mencetak halaman ini dengan judul buku kita cetak. Selanjutnya kita masuk ke menu statistik.
Statistik penggunaan koleksi. Untuk judul ISB atau ISBN metode. Baik, belum saya masukkan judul bukunya. Penggunaan koleksi. Suatu contoh lagi, saya menggunakan buku yang sebelumnya sudah saya ini daftarkan penggunaan koleksi yang bisa kita lihat laporan setiap bulan dari penggunaan biografi. Berdasarkan buku metodologi penelitian ini sebagai contoh semuanya. Jika semua ada yang menggunakan bahan koleksinya, itu kan ada angka-angka di sini sama seperti sebelum. Kita bisa juga cetak pada halaman ini. Untuk guna koleksinya. Selanjutnya, masuk ke menu peminjaman berdasarkan klasifikasi. Ini untuk peminjaman berdasarkan klasifikasi, itu bisa kita pilih nama kelas. Ini untuk peminjaman berdasarkan klasifikasi, itu bisa kita memilih nama kelas. Sesuai dengan yang kita inginkan lagi. Jika peminjaman itu banyak, kita bisa klik semua saja di sini, lalu kita bisa mencetak daftar klasifikasi. Di sini sesuai dengan yang kita butuhkan, dan juga kita bisa mencetak dalam bentuk tunjukkan dalam grafik. Tinggal kita klik tunjukkan dalam grafik di sini. Oke, ini untuk daftar pemicu bulan data peminjaman daftaran hitungan dalam 1 tahun. Baiklah, mungkin itu saja dalam praktek laporannya. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.